Siapa sebenarnya Ratu Adil? Namanya sudah disebut-sebut sejak ribuan tahun lalu. Dari ramalan Jayabaya di tanah Jawa hingga bisikan para wali dan leluhur Nusantara, ia digambarkan sebagai pemimpin misterius yang muncul di saat bangsa ini hancur-hancurnya. Tapi anehnya, tak ada yang tahu wajahnya. Tidak ada yang tahu pasti dari mana dia datang. Tapi sekarang, di tengah krisis global, ketidakadilan merajalela, dan elit dunia saling menekan, sosok itu mulai bangkit pelan, diam-diam tapi pasti. Bukan dari istana, tapi dari rakyat. Bukan dari kekuasaan, tapi dari kekuatan nurani. Pertanyaannya sekarang, apakah Ratu Adil itu nyata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Ratu Adil sudah dekat. Itu bisikan para leluhur. Itu pula keyakinan para ahli spiritual, para raja dan para guru bangsa sejak ratusan tahun silam. Tapi siapa sebenarnya Ratu Adil? Apakah ia seorang presiden masa depan, ataukah tokoh misterius yang selama ini diam di balik layar? Atau mungkinkah Ratu Adil bukan manusia biasa? Satu hal pasti, Ratu Adil bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol dari harapan besar bangsa yang kini mulai terasa nyata. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Nama Ratu Adil muncul dalam banyak naskah kuno, dalam ramalan Jayabaya, dalam serat Kalatida, dalam babat Tanah Jawi, bahkan dalam lisan para spiritualis Jawa, Bali, Sumatera hingga Sulawesi. Semua menyebut akan datang seorang pemimpin agung membawa keadilan, menghapus kebusukan, dan membangkitkan kejayaan Nusantara. Tapi mereka juga menyebut Ratu Adil tidak akan dikenal di awal, bahkan sering dihina dan diremehkan. Dia direndahkan. Namun saat waktunya tiba, langit, bumi, dan rakyat akan mendukungnya serentak. Lalu siapa sebenarnya Ratu Adil itu? Dalam banyak cerita spiritual, para wali seperti Sunan Giri, Sunan Kalijaga, bahkan Syekh Siti Jenar pernah berpesan soal pemimpin akhir zaman. Mereka menyebut ia tidak haus kekuasaan, tidak gila jabatan, tapi jiwanya telah ditempa dengan penderitaan yang panjang. Dalam sudut pandang psikologi modern, Ratu Adil adalah simbol kolektif harapan masyarakat saat menghadapi ketimpangan, penindasan, dan korupsi yang sistemik. Bahkan dalam neuroscience, harapan akan pemimpin adil bisa mengaktifkan dopamin yang memberi semangat dan daya juang bagi masyarakat. Jadi secara ilmiah, Ratu Adil adalah kebutuhan psikologis bangsa untuk bangkit dari keterpurukan. Beberapa guru spiritual menyebut Ratu Adil bukan sekedar manusia, tapi titisan energi suci. Ia membawa garis langit bukan karena keturunan, tapi karena amanah. Adapun ciri-cirinya disebut sangat spesifik. Ia tak haus jabatan, tapi rakyat akan memintanya memimpin. Ia dibenci oleh elit, tapi dicintai rakyat jelata. Ia hidup sederhana, tapi punya karisma luar biasa. Ia tak datang dari istana, tapi dari tempat yang tak terduga. Pertanyaannya, benarkah Ratu Adil sudah ada di tengah kita? Ini pertanyaan yang paling mengganggu. Apakah Ratu Adil sudah lahir? Bahkan, apakah dia sudah aktif? Beberapa pertanda yang sering disebut, ia akan muncul saat dunia dipenuhi ketimpangan. Ia muncul saat pemimpin sibuk memperkaya diri. Ia akan muncul saat rakyat mulai membuka mata dan bersatu. Dan faktanya, semua tanda itu sudah terjadi sekarang. Ratu Adil zaman ini mungkin tak lagi berupa satu orang. Bisa jadi ia hadir sebagai gerakan kolektif rakyat, sistem keadilan digital,
blockchain, AI, atau whistleblower. Pemuda-pemuda yang melek spiritual dan teknologi. Ketiga-tiganya mungkin bisa bersatu padu hingga menjadi energi yang luar biasa. Di era AI, Ratu Adil bisa muncul dari komunitas digital yang memperjuangkan keadilan. Mereka mungkin tak dikenal, tapi dampaknya sangat nyata di masyarakat. Apakah Ratu Adil itu presiden atau pemimpin spiritual? Kita juga sering bertanya, apakah Ratu Adil akan jadi presiden? Belum tentu, karena sejatinya Ratu Adil adalah yang mampu memimpin perubahan besar, bukan yang sekedar memegang jabatan. Bisa jadi ia ulama yang karismatik, bisa jadi ia adalah masyarakat kecil, tapi mengguncang sistem lewat akal sehatnya. Dalam ramalan Jayabaya dan petunjuk Ratu Adil, Jayabaya menyebut Ratu Adil akan datang di saat banyak orang pintar menjadi budak uang. Di saat pemimpin saling menuduh, tapi rakyat menderita. Dan di saat itu langit akan gelap, lalu terang kembali. Beberapa ahli tafsir menyebut ia berasal dari timur. Ia dari kalangan yang sederhana, dan ia memiliki nama yang penuh makna. Rahasia yang baru akan terbuka ketika ia benar-benar sudah muncul. Lalu siapa sebenarnya Ratu Adil? Jika kita bertanya siapa dia, karena Ratu Adil bukan untuk disebut-sebut, tapi untuk dikenali lewat tanda-tandanya, maka tanyakanlah pada diri kita, siapa yang muncul membawa kejujuran saat semua penuh tipu daya? Siapa yang diserang tapi tak pernah membalas? Siapa yang diam tapi gerakannya mengubah arah bangsa? Jika kita mengenalnya, jagalah. Jangan biarkan ia berjalan sendirian. Dan bisa jadi hari ini kita adalah bagian dari Ratu Adil itu. Karena sejatinya keadilan lahir bukan dari satu orang, tapi dari rakyat yang sadar dan bangkit bersama demi kemajuan bangsa dan negara tercinta ini. Suradiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.